Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari, yang kali ini mau ngomongin sebuah film Thailand yang lagi tayang di bioskop. Dan ini adalah produksi terbarunya siapa lagi kalau bukan the one and only GDH. Dan ini film yang gue jamin bakal bikin penontonnya itu banjir. Apalagi kalau misalkan lu adalah seorang penyayang binatang, terutama anjing, karena ini film bercerita tentang kehidupan seekor anjing, yaitu ada Gohan, yang gak ada kaitannya sama Dragon Ball ya. Gohan di sini tuh merujuk ke nama karakter anjingnya yang dinamai Gohan, which means itu udah di bahasa Jepang artinya nasi, karena badannya dia itu putih, anjing putih ini. Dan kayak yang udah bisa lu ekspektasikan dari film-film bertemakan anjing, Gohan ini bakalan bikin air mata lu abis. Tapi dia ngelakuinnya dengan cara yang cantik ya, nggak yang murahan, nggak yang asal pengen bikin penonton tuh terharu, terenyuh. Karena di sini daripada ngejadiin karakter anjingnya itu sebagai ya istilahnya pesakitan, si anjing lebih dijadiin kayak cahaya pembawa harapan. Filmnya tuh kayak ngedefine peran anjing sebagai sahabat manusia yang paling setia, yang selalu ada di sebelah pemiliknya, jadi saksi gimana si manusia itu nyiptain memori baru, ninggalin kenangan lama, berkembang di hidupnya seiring berjalannya waktu. Dan durasinya lumayan panjang ini ya. Biasanya film anjing kan ya udah 90 menitan. Kalau ini sampai 140 menit, hampir 2,5 jam, karena dia itu emang punya 3 cerita yang masing-masing chapter itu punya warna genre beda-beda, terus dibikin juga sama 3 sutradara berbeda, dan karakter anjingnya itu juga diperanin sama 3 aktor anjing yang berbeda-beda. Soalnya dia tuh nampilin kehidupan si anjing dari zaman masih kecil ya, papi, terus udah mulai dewasa sampai akhirnya udah tua. Di cerita pertama kita akan ketemu sama si Gohan yang masih kecil, diperanin papi yang namanya itu Cory, dimana dia itu terlantar di emperan 7-Eleven sebelum akhirnya diselamatin sama Hiro. Dia itu seorang insinyur bidang otomotif gitulah, yang lagi menimbang-nimbang mau pulang ke Jepang apa stay di Thailand, karena dia baru aja dipaksa pensiun sama perusahaan tempat dia kerja selama 35 tahunan. Jadi pasti kakeknya lagi bingung ini harus ngambil keputusan apa, apakah harus balik ke Jepang tinggal sama anak cucu atau tetap di sini cari kerjaan lain. Di saat itu dia ketemu sama si anjing putih tadi yang akhirnya dia kasih nama Gohan. Dari 3 cerita yang ada, buat gue ini yang paling kuat sih, yang paling emosional. Tidak mengejutkan ya, soalnya ngedirect segmen pertama ini adalah sutradara yang emang filmografinya itu paling mentereng, yaitu Chayanov Bonprakop, yang sempat bikin judul-judul keren yang lu pasti tahu: Succeed, A Gift, Friendzone, Mayhu, sampai yang paling baru The Red Envelope. Kelihatan pengalamannya lah di sini beda sama yang lain tuh. Yang gue suka dari directingnya Chayanov adalah dia nggak pengen ngebangun suasana yang terlalu depresif. Padahal bisa kalau mau dibawa ke sana ya, karena si kakek itu udah tua, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, terus si anjing si Gohan itu juga baru aja ditelantarin sama pemiliknya. Semua tuh sebenarnya nasibnya sedih, tapi segmen yang pertama ini nggak mau terlalu bergantung ke kesedihan itu. Justru gue ngerasa ini adalah cerita yang bahasa kerennya mungkin healing banget ya. Soalnya temponya itu rada-rada slow, nggak yang slow banget, tapi lebih ke arah medium lah, medium tempo gitu. Terus nanti diiringin musik-musik yang juga lembut, kayak iringan gitar akustik, piano yang nuansanya jazz, terus karakternya itu sering mancing di pinggir laut. Jadi nontonnya bener-bener damai, kayak lu lagi duduk di luar and then lu ngerasain ada angin sepoi-sepoi ya, rasanya kayak gitu. Segmen pertamanya ini emang kayak komit banget ya, buat nggak ngeliatin ini sebagai cerita yang menyedihkan, karena dia masih sempet ngelipin beberapa jokes yang somehow itu bener-bener kayak gabungan antara jokes khas film Jepang sama jokes khas film Thailand. Dua-duanya kan sering absurd tuh, tapi di sini tuh kayak di tengah-tengah, kayak lu ibaratin film komedi Jepang sama film komedi Thailand nikah punya anak. Nah jadi adalah jokes di segmen pertamanya Gohan ini isinya nggak cuma nangis-nangisan, tapi tetep lu akan dibikin nangis, cuman dengan cara yang nggak kerasa desperate, yang nggak murahan. Apalagi karena si Kitachima Yasushi yang mainin Hiro itu mainnya bagus sih. Dia bisa nyiptain karakter protagonis yang gampang untuk dicintai sama penonton. Even cara dia manggil nama Gohan ya, kayak Gohan-kun, setiap gue denger sampai di endingnya tuh gue pengen nangis. Bahkan pada saat gue turun dari bioskop dan gue terngiang si kakek nih manggil Gohan, gue masih rasanya kayak mau nangis gitu. Nah tadi gue bilang ya, ini selain 3 cerita juga dia ngangkat 3 warna genre yang beda-beda. Kalau cerita pertama itu lebih ke drama senior, drama tentang para lansia, yang di situ nyelipin pesan tentang gimana kita itu kadang mesti belajar buat beranjak dari kenangan yang lama, terus bikin kenangan baru, tapi ada kalanya kenangan itu lebih baik kita keep selamanya. Cerita pertamanya fokus ke sana. Nah kalau yang kedua itu lebih deket ke arah road trip, karena di sini Gohan yang udah mulai beranjak dewasa, yang sekarang diperanin sama anjing bernama Michok, mesti kabur dari tempat penampungan yang memperlakukan dia dan anjing-anjing lain itu secara kejam. Dan
Dan selama pelarian dia, si Gohan ini dibantu sama Namcha, seorang imigran dari Myanmar yang di situ kerja tanpa dokumen di penampungan tadi. Dan si Namcha itu ngasih dia nama baru, Brownie. Nanti di cerita ketiga Gohan juga akan dikasih nama baru ya, nama yang lain. Di masing-masing karakternya, si Gohan itu punya nama beda-beda. Tiap protagonisnya itu punya persepsi mereka sendiri, punya pandangan mereka sendiri tentang karakter Gohan tuh kayak gimana. Tapi in the end peran Gohan tetap sama, yaitu sahabat manusia yang paling setia. Nah, cuman buat gua segmen yang kedua ini adalah yang paling lemah sih. Nggak jelek, tapi nggak sekuat dua yang lain. Walaupun dia punya pesan yang penting banget ya. Dia ngangkat sebuah fenomena yang emang sangat merasakan, yaitu di saat tempat penampungan yang mestinya tuh ngerawat anjing, menampung anjing-anjing liar yang nggak punya rumah, itu justru eksploitasi mereka demi dapat duit. Itu kan sayangnya banyak terjadi ya di Indonesia juga. Gue sering denger yang seperti itu. Itu penting banget emang. Cuman di sini skripnya tuh kayak nggak terlalu kuat dalam mengembangkan cerita dia yang sebenarnya itu nyorotin tentang dua karakternya, si anjing dan si manusia yang sama-sama tersesat. Makanya di sini disimbolin dengan mereka ngelakuin road trip ya untuk mencari rumah mereka, untuk mencari identitas mereka. Itu sayangnya skripnya nggak terlalu kuat eksplorasinya. Apalagi kalau dibandingin dua cerita yang lain, kebersamaannya si Namcha sama Gohan alias Brownie ini cenderung lebih singkat sih. Kalau yang lain tuh bertahun-tahun, kalau di sini cuman kayak beberapa hari. Ya itu bukan alasan sih sebenarnya, bisa aja tetap kuat selama eksplorasi skripnya tuh bagus. Cuman emang nggak sekuat itulah. Jadinya segmen kedua ini yang BTW didirect sama Baspon Piria ya, yang ngedirect Bad Genius, itu lebih kerasa kayak jembatan dari dua cerita yang jauh lebih kuat, ngehubungin aja perannya. Nah dari situ lanjut ke cerita yang ketiga yang didirect sama Atta Hemwadi yang bikin Not Friends. Nah di sini giliran genre romance yang diambil, dimana Gohan yang sekarang udah tua, yang dipanggil Hima, yang juga diperanin seekor anjing bernama Hima ya, lagi-lagi harus hidup terlantar. Kalau tadi terlantar di Sevel, sekarang terlantar di stasiun. Dia tuh kayak bertahan hidup cuman dari makanan hasil pemberian orang-orang yang datang ke stasiun, termasuk dua protagonisnya, JD sama Pele. Yang pertama kali kita temui itu pada saat mereka datang ke stasiun buat ngedaftar kuliah. Nah dari situ waktu terus bergulir, si Jaden sama Pele akhirnya mulai kuliah, terus mulai tumbuh benih romance di antara mereka. Mereka semakin deket, tapi akhirnya marahan, menjauh. Terus begitu lulus, Jaden itu kerja jadi pramugari, sedangkan si Pele harus drop out, nggak bisa lulus. Dan semua itu terjadi di depan mata kita dan Gohan. Yang gue suka adalah komparasi yang berlawanan banget antara hidup manusianya dan si Gohan. Di saat buat si Pele dan JD hidup mereka di real world itu baru aja dimulai, karena kan sebelumnya mereka hidup SMA, kuliah itu kan masih kayak belum real world ya. Perjalanan mereka untuk mengarungi dunia nyata tuh baru dimulai. Sedangkan si Gohan udah mau selesai, karena dia udah tua banget, udah lemes, udah sakit-sakitan. Komparasi yang buat gue puitis banget. Kayak selama ini kan kita ngeliat manusia yang jauh lebih tahu, yang jauh lebih bijak daripada hewan. Tapi di sini yang punya pengalaman hidup lebih gede ya si Gohan, karena dia udah mengarungi pahit manis asam kehidupan. Sedangkan JD sama Pele baru aja mau mulai. Ini buat gue adalah segmen yang kuat, khas romance Thailand lah, yang nggak sekedar kerasa manis tapi juga munculin pahit, munculin rasa sakit, terus ngasih perspektif yang mendalam juga tentang konfliknya. Dia tuh nggak mau untuk menjustifikasi atau meromantisasi kesalahan fatal dalam sebuah hubungan romance. Gue nggak akan nge-spill seperti apa detailnya, tapi pokoknya dari dua karakter utamanya itu salah satunya itu ngelakuin kesalahan yang fatal. Dan film ini ngeliatin ya udah, kalau emang lu ngelakuin kesalahan, ada kalanya lu nggak akan bisa ngedapetin yang udah hilang dari lu. Lu mesti nerima kesalahan itu, lu mesti menanggung akibatnya. Tapi bukan berarti lu harus meratapi doang. Lu tetap harus berubah. Lu harus move on, lu harus berubah jadi lebih baik, bukan untuk hubungan itu tapi untuk diri lu sendiri. Dan gue suka cara Gohan ini nutup penceritaannya. Sekali lagi, dia tuh nggak pengen pakai dramatisasi murahan. Dia nggak pengen asal nguras air mata penonton. Filmnya tuh nggak pengen mengeksploitasi. Dia lebih pengen mengabadikan sosok anjing, nggak cuman si Gohan tapi juga semua anjing, terutama stray dogs ya. Oke, untuk Gohan Kun skornya harus lah gue kasih yang tinggi nih, 8,5 dari 10. Keren banget. Di saat kebanyakan film-film bertema anjing di Hollywood itu ya tetap sedih, tetap gue tuh enjoy, tapi kayak kecenderungannya melankolis banget, terlalu soap opera gitu. Kalau yang ini enggak. Jadi silakan ditonton. Lu nggak harus jadi seorang yang melihara anjing atau sangat mencintai anjing buat bisa enjoy film ini kok. Gue lebih ke arah cat person tapi gue sangat-sangat tersentuh sama Gohan. Jadi silakan dicobain, dan buat yang udah nonton bagiin juga tanggapan kalian tentang film ini, atau kalian punya kedekatan cerita sama Gohan. Mungkin kalian pernah nyelamatin stray dogs, punya pengalaman dengan anjing
ranking kalian? Silahkan tulisin juga di kolom komentar. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama kawan-kawan ini dari Tier Bestie and La Familia. Thank you so much Tier Sobat, walaupun gak gue tampilkan di sini juga. Sama-sama terima kasih banyak guys. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di video-video berikutnya.